Niat hati untuk tetap merahasiakan apa yang terjadi selama kurang lebih 5 bulan terakhir ini akhirnya terbongkar. Aku tidak tahu siapa yang telah memberitahukan keberadaanku kepada papa dan mama. Kenapa kedua orang tua itu ada di sini sekarang? Aku berusaha menyembunyikan apa yang Farid lakukan kepadaku, agar papa dan mama tidak membenci lelaki itu. Walaupun Farid telah melakukan kesalahan, tetapi aku tidak ingin orang tuaku menganggapnya tidak bertanggung jawab. Papa, Mama, kenapa ada di sini? Aku langsung melontarkan pertanyaan itu kepada kedua orang tuaku. Aku benar-benar sangat terkejut. Seharusnya pertanyaan itu pantas ditujukan padamu, Kay. Papa langsung memegang kedua lenganku. Kedua orang tua itu melihat ke arah perutku. Apa yang kamu lakukan di sini, sayang? Tanya mama kepadaku. Kita masuk dulu yuk. Aku mengajak papa dan mama menuju ruang TV. Lalu kami pun duduk. Untuk apa kamu tinggal di sini? Kenapa kamu tidak memberitahukan apa yang terjadi padamu, Kay? Kalau Bunga tidak memberitahukan semua ini pada papa dan mama, mungkin sampai detik ini kami tidak akan tahu kalau kamu diusir dari rumah mertuamu. Aku sangat terkejut karena ternyata Bunga, adikku satu-satunya, mengetahui apa yang terjadi terhadapku. Ini hanya salah paham, Pak, Ma. Aku berusaha menenangkan kedua orang tuaku itu. Salah paham apa? Hampir 5 bulan kamu terpisah dari suamimu. Itu kamu sebut salah paham? Kamu harus hidup sendiri dengan keadaan seperti ini. Papa tampak serius. Beliau menaikkan suara. Tenang, Pak. Jangan marah sama Kay. Kasihan dia. Dia sedang hamil. Mama mengusap-usap punggung Papa. Papa kesal, Mah. Mereka tega melakukan ini pada anak kita. Tinggal di rumah kecil ini karena diusir dari rumah keluarga suaminya. Wajah Papa terlihat memerah. Tapi kita harus dengar dulu penjelasan Kay. Kenapa dia diusir dari rumah? Mama tetap bersikap lembut. Maafin Kay, Pak, Mah. Tapi ini benar hanya salah paham. Farid tetap tinggal bersama Kay di sini. Dia sedang ngantor. Aku tidak ingin jika Papa dan Mama menyalahkan Farid. Dia di sini baru beberapa hari ini. Kamu pikir Papa nggak tahu? Dia itu laki-laki tidak bertanggung jawab. Dia tega mengusir kamu dari rumahnya. Apa dia pantas disebut sebagai suami? Aku tidak mengerti kenapa Papa tahu tentang kebenaran ini. Tapi Farid mencintai Kay, Pak. Aku tetap berusaha membela Farid. Kalau dia benar-benar cinta, kamu tidak mungkin ada di sini. Papa seolah-olah menyalahkan Farid. Tinggal di sini kemauan Kay, Pak. Kamu masih berusaha membela suamimu yang tidak bertanggung jawab itu. Papa nggak mau tahu. Kamu harus ikut pulang bersama Papa dan Mama. Tinggalkan tempat ini. Keinginan Papa benar-benar menyakitkan bagiku. Gimana dengan Farid, Pak, Ma? Untuk apa kamu peduli pada laki-laki seperti itu? Papa membencinya. Papa kembali meninggikan suaranya. Aku tetap berusaha menjelaskan kepada Papa dan Mama bahwa apa yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Namun, Papa tetap dengan keputusannya untuk membawaku pulang dan meninggalkan rumah ini. Aku berusaha menolak untuk tidak pergi dari tempat ini, tetapi Papa tetap memaksa agar aku ikut bersama mereka. Papa meminta Mama mengemasi barang-barangku. Sungguh, hati ini benar-benar sakit karena harus berpisah lagi dengan Farid. Kami bertiga akhirnya meninggalkan rumah yang telah banyak memberikan kenangan untuk diriku. Jarum pendek jam di dinding menunjukkan angka 12. Aku memikirkan ucapan Farid tadi pagi. Dia akan pulang saat istirahat makan siang. Apa yang akan dia katakan jika mengetahui diriku yang telah meninggalkan tempat kebersamaan kami setelah berpisah beberapa bulan? Saat ini, aku sudah berada di rumah orang tuaku. Aku mengurung diri di kamar karena merasa kesal dengan keputusan Papa
yang telah memaksaku meninggalkan Farid. Ini benar-benar sangat menyakitkan. Aku sangat sedih karena harus berpisah kembali dengan ayah dari anakku. Padahal dalam beberapa hari ini, kami berdua telah tinggal dalam satu atap. Kenapa perpisahan ini harus terjadi lagi? Aku merindukan perhatiannya. Tiba-tiba, terdengar nada panggilan masuk dari ponselku di nakas. Aku pun meraih benda itu. Terdapat nama Farid di layar. Dari mana dia tahu nomor kontakku yang baru? Aku segera mengangkat telepon tersebut. Halo, sayang, aku di luar nih. Tolong buka pintunya. Aku sangat sedih mendengar permintaan Farid. Kamu pulang aja. Aku udah pergi dari rumah itu. Maksud kamu apa, sayang? Terdengar suara terkejut Farid. Papa dan Mama telah membawaku dari tempat itu. Sekarang aku di rumah orang tuaku. Mereka sudah tahu apa yang terjadi padaku. Sekarang kamu kembalilah ke kantor. Aku memberikan penjelasan kepadanya. Ini gak benar, sayang. Aku gak sanggup jika harus kembali berpisah denganmu. Aku akan kesana sekarang. Dia pun mengakhiri pembicaraan, lalu menutup telepon. Aku tidak tahu apa yang akan Papa dan Mama katakan kepada Farid nanti. Aku sangat tahu bahwa apa yang telah Farid lakukan kepada aku kala itu adalah salah. Namun, entah kenapa aku berusaha untuk tetap membelanya di depan Papa dan Mama. Aku tidak mengerti dengan hati ini. Walaupun Farid dengan sengaja telah menyakitiku saat itu, tetapi aku tetap tidak terima jika Papa dan Mama menyalahkannya. Aku ingin selalu membelanya. Jika Papa dan Mama mengetahui seperti apa kelakuan Farid sejak awal pernikahan kami, aku tidak yakin kalau kedua orang tua itu akan memaafkan menantunya tersebut. Mereka tidak pernah tahu kalau Farid telah banyak memberikan luka dan kesedihan kepada diriku. Bagiku, Farid laki-laki yang membingungkan. Namun, dia telah berhasil membuka hatiku untuk kembali mengenal cinta setelah Kenzo. Sudah sepantasnya diriku memberikan cinta kepadanya, karena aku telah mengandung darah dagingnya. Aku menyesal karena tidak memenuhi permintaannya untuk kembali ke rumah keluarganya. Jika beberapa hari yang lalu, aku membuka diri dan bersedia ikut pulang dengannya, Papa dan Mama tidak akan memaksaku pulang ke rumah ini. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana kalau Papa dan Mama tidak mengizinkanku kembali ke rumah keluarga Farid? Aku tidak dapat membayangkan jika harus berpisah lagi dengannya. Izinkan Farid bertemu dengan Kay, Pa. Aku mendengar suara Farid sangat dekat. Aku segera membuka pintu. Ternyata Farid dan Papa berdiri di depan kamarku. Aku sangat bahagia melihatnya kini ada di depanku. Ternyata kamu udah datang. Aku tersenyum kepadanya. Iya, sayang. Dia langsung meraih tanganku. Untuk apa kamu mempertahankan laki-laki seperti ini, Kay? Papa menarik tanganku dari genggaman Farid. Kay istri Farid, Pa. Izinkan Farid membawanya pulang. Farid tiba-tiba berlutut di depan Papa. Papa tidak akan mengizinkan Kay keluar dari rumah ini. Kamu pergi sekarang. Papa meninggikan suaranya. Itu gak mungkin, Pa. Saat ini Kay sedang mengandung anak Farid. Jangan pisahkan kami. Farid memegang kedua kaki Papa. Aku sangat kasihan melihat Farid. Aku benar-benar tidak menyangka kalau dia berubah menjadi sosok yang mengagumkan. Menyaksikan sikapnya yang seperti ini, aku makin terpesona dan tidak menyesal karena telah mencintainya. Kay, mohon, Pa. Jangan seperti ini ke Farid. Kasihan dia. Aku berharap agar Papa memaafkan Farid. Kenapa kamu masih membela laki-laki yang sudah tega mengusirmu dari rumahnya? Papa menatapku dengan serius. Karena dia suami Kay, Pa. Kay akan membelanya. Aku tetap berusaha membela Farid. Kenapa kamu masih membela suami kejam seperti dirinya? Papa kembali bertanya. Karena Kay mencintainya, Pa. Aku pun akhirnya mengatakan perasaan cinta yang kumiliki selama ini terhadap Farid. Dia langsung berdiri, lalu memelukku. Lepasin, Kay. Jangan sentuh dia. Papa berusaha memisahkan aku dan Farid, tetapi sia-sia.
Papa pun akhirnya beranjak meninggalkan aku dan Farid. Sementara Mama yang sejak tadi berdiri di samping Papa, tiba-tiba tersenyum. Beliau pun memintaku dan Farid berbicara di kamar. Ternyata Mama tidak seperti yang aku pikirkan. "Kamu mencintaiku, sayang?" Farid bertanya setelah kami duduk di tempat tidur. "Bahas yang lain aja." Aku berusaha mengalihkan pembicaraan. "Aku sangat bahagia, sayang. Ternyata wanitaku telah membuka hatinya untukku." Dia menggenggam jemariku. "Rujaknya mana?" Aku tetap saja mengalihkan topik pembicaraan. "Aku ingin kembali mendengar kata cinta itu keluar dari bibirmu, sayang. Dirinya benar-benar membuatku merasa malu. Aku mau rujaknya sekarang. Coba katakan sekali saja kalau kamu mencintaiku." Dia masih tetap bersikeras. Aku tidak bersedia mengatakan perasaan cinta itu kepadanya. Aku tetap berusaha untuk mengelak dan memintanya agar segera mengambil rujak yang ternyata masih ada di mobil. Akhirnya, dia pun memenuhi permintaan istrinya ini. Aku sangat menikmati rujak yang dia belikan. Aku bahagia karena akhirnya dia memenuhi permintaanku untuk pertama kali setelah mengandung anaknya. Dia memandangku sambil tersenyum. Ternyata seperti ini rasanya berdampingan dengan suami yang kini aku cintai. Dulu, aku selalu merasa menjadi wanita paling tidak beruntung karena harus hidup dengan laki-laki yang terpaksa aku nikahi. Namun saat ini, perasaan itu berubah menjadi indah. "Udah selesai ngobrolnya. Kamu boleh pergi sekarang dari rumah ini." Tiba-tiba Papa masuk kamar, lalu melontarkan kalimat itu kepada Farid. Apakah Farid dan Keira akan terpisah kembali?